Shalom sahabat Kristus dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali di dalam renungan pada malam hari ini bersama dengan saya Samsu Duha. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, amin. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11 dengan topik tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal atau melekat atau juga pernah bisa dikatakan tenggelam di dalam kasih Tuhan. Ini adalah firman Tuhan ketika mengajarkan tentang pokok anggur, dan kali ini mengajarkan kita tentang mengasihi. Kenapa? Karena Dia mau mengajarkan prinsip kebenaran yang sejati, prinsip kebenaran yang kuat, yaitu apa, saudara? Bahwa kasih-Nya lah yang menjadi dasar atau pondasi yang tidak tergoncangkan. Yohanes 15 ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Sekali lagi dikatakan, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Yesus meminta kita tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya apa, saudara? Alamat kita, rumah kita adalah kasih-Nya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, Allah adalah kasih. Bukannya Tuhan itu punya kasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi kasih adalah pribadi, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan dikatakan tadi, kita diminta Tuhan untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya kita sudah punya alamat yang jelas, rumah yang jelas. Kita bukan orang gelandangan yang tidak punya rumah, tetapi kita punya alamat yang jelas, yaitu rumah yang jelas, yaitu apa? Kasih-Nya, pribadinya itu sendiri. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam rumah yang kekal, yang tak tergoncangkan itu, melekat di dalam Dia, maka tidak perlu lagi kita berkata untuk takut, khawatir, cemas, dan yang lain sebagainya. Sebab apa, saudara? Seperti halnya rumah, ketika kita tinggal di dalam rumah, ketika ada badai, ada hujan, dan yang lain sebagainya, maka kita aman. Dan ingat, alamat kita, rumah kita sudah jelas, yaitu kasih-Nya. Ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tinggal di dalam rumah Tuhan, yaitu kasih-Nya yang kekal, yang melebihi segala-galanya, bahkan akal manusia, maka kita akan aman. Amin. Walaupun di luaran ada varian baru, Omikron, Megatron, Ultron, atau apapun itu, kita tetap aman dan tenang di dalam rumah, yaitu kasih-Nya. Amin. Lalu bagaimana caranya untuk tinggal di dalam kasih-Nya? Ayat yang ke-10, mari kita baca. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Apa sih perintahnya itu? Perintahnya apa, saudara? Perintahnya seperti yang ada di dalam Markus 12, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah dasar dari Tuhan untuk kita hanya dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apakah ini berat? Apakah ini berat, saudara? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi saya katakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena Tuhan telah memberikan teladan, dan Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sehingga kita meneruskan, tinggal meneruskan saja. Di dalam 1 Yohanes
dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Bab perintahnya tidak berat. Amin. Lalu yang selanjutnya apa, saudara? Di dalam ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Firman Tuhan juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketika sukacita Tuhan itu memenuhi kita dan menjadi penuh, meluap-luap, maka otomatis kesehatan kita pulih, sembuh, dan semuanya di dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan kemana-mana, tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Sebab kasih-Nya adalah alamat kita, rumah kita, kehidupan kita, identitas kita itu jelas. Tidak abu-abu, tetapi semuanya jelas. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka sukacita Tuhan ada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Amin, saudara-saudara. Jangan khawatir, jangan putus asa. Dan biarlah malam hari ini kita merenungkan kembali dan kita bisa istirahat di dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga besok kita bisa beraktivitas penuh semangat dan tetap di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami percaya kasih-Mu luar biasa, dan buat malam hari ini kami bisa merenungkan akan kasih-Mu, dan biar kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, karena Engkau telah memberikan teladan sehingga kami bisa mengerjakan, kami bisa mengasihi Engkau dan sesama. Oleh karena perintah-Mu tidaklah berat seperti yang ada di dalam firman-Mu sendiri yang mengatakan. Terima kasih, biar kami istirahat di dalam damai sejahtera Tuhan, dan kami semuanya tinggal di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami semuanya. Surga terbuka, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, semua aspek hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sampai ketemu kembali. Salam kasih Tuhan. Open heaven, surga senantiasa terbuka atas kita semua. Amin. Tuhan memberkati.